Adam dan Hawa mulai mendengarkan perkataan iblis. Keikhlasan tiada lain adalah kegiatan yang Rasanya dilakukan memang lezat hingga keduanya lupa. Tapi sesungguhnya ia bagai binatang. Dan saat itu ia merasa nyawanya sudah sampai. Yang lain berpikir ia hanya bagian dari dongeng. Bumi Cinta, karya Habibur Rahman El-Shirazi, bab 29, Pergi ke Kiev, bagian kedua. Salju baru berhenti turun ketika Linor tiba di bandara internasional. Hanya masih ada 1-2 butir salju yang jatuh melayang dari langit. Linor langsung menaiki FM taksi begitu keluar dari bandara. Hari mulai gelap. FM taksi itu meluncur ke utara menuju tengah kota Kiev, yang jaraknya tidak kurang dari 40 km dari bandara. Linor tidak menuju Sunflow B&B Hotel seperti yang disarankan oleh Helena. Hotel model itu kurang cocok untuk seorang agen seperti dirinya. Ia lebih suka untuk meletakkan tasnya di Sherborne Grass Hotel yang letaknya tak jauh dari stasiun metro dan dari sungai Dnipro yang ada di sisi timur kota Kiev. Tujuan Linor terbang ke ibu kota Ukraina bukan untuk menginap di hotel atau untuk sebuah operasi intelijen. Tujuan sebenarnya adalah untuk menemui ibunya yang sudah hampir 1 tahun tidak bertemu dengannya. Untuk menemui ibunya, ia tidak mau ada satu agen pun yang tahu, termasuk Ben Solomon. Ia memiliki 5 paspor dari 5 negara dengan nama yang berbeda-beda, identitas yang berbeda dan wajah yang sedikit berbeda. Agen yang lain tahunya ia memiliki 4 paspor, termasuk paspor Rusia. Ada 1 paspor yang sangat ia rahasiakan, dan itu adalah paspor yang kini ia gunakan untuk memasuki Ukraina untuk menemui ibunya. Jika di paspor Rusia namanya adalah Linor, dan ia juga memiliki ID card resmi dari pemerintah Rusia dengan nama Linor, maka untuk paspor yang ia gunakan memasuki Ukraina, ia memilih nama Sofia, berkebangsaan Belarusia. Sofia adalah nama yang diberikan oleh ibunya untuknya, dan Korsov adalah nama kakeknya dari ayah ibunya. Nama ibunya sendiri sesungguhnya adalah Ekaterina, yang lahir di kota Ratomka, Belarusia. Tetapi oleh ayahnya, nama ibunya itu diganti oleh Shimona agar lebih nampak kental Yahudinya. Nama ayahnya sendiri adalah Eber, dan namanya sendiri yang ada di dokumen sejak kecil adalah Sarah. Itu namanya yang sebenarnya, karena itu adalah nama pemberian ayahnya dan mengikut kepada nama keluarga ayahnya. Dari 5 paspor yang ia miliki, salah satunya memiliki nama Sarah, berkebangsaan Polandia. Jadi dari data dan realitas yang ia tahu, meskipun sejak usia 12 tahun ia hidup di Moskow dan hidup sebagai orang Rusia, serta diakui sebagai warga Rusia, ia sesungguhnya adalah berdarah Belarusia dan Polandia, tepatnya berdarah Yahudi Belarusia dan Polandia. Ayahnya sering mengatakan kalau darah ayahnya adalah Yahudi Tulen yang masih terjaga darah Yahudinya. Dan karena ayahnya adalah Yahudi Tulen, ia sangat bangga menjadi anak ayahnya. Ia merasa menjadi manusia paling beruntung karena ditakdirkan menjadi Yahudi. Yang menurut para nabi, Yahudi adalah manusia pilihan Tuhan di atas muka bumi ini. Setelah istirahat sebentar, ia menyewa mobil sedan hitam untuk beberapa hari. Malam itu juga, ia meluncur ke selatan, meninggalkan kota Kiev. Ia mengendarai mobil sedan hitam itu menuju sebuah kawasan Pirovo yang terletak 8 km dari kota Kiev. Sampai di Pirovo, Linor membawa mobilnya memasuki jalan Horodotska. Ia mencari apartemen bernuansa Romawi. Tak lama kemudian, ia menemukan apartemen itu. Perlahan ia mengarahkan mobilnya memasuki tempat parkir, dan ia langsung menuju lantai 7. Tepat di depan pintu 7011, Linor menelpon ibunya. Ketika ibunya menanyakan di mana keberadaannya, Linor mengatakan, "Mama, bukalah pintu. Aku berada tepat di depan pintu apartemen Mama." Pintu terbuka. Seorang perempuan yang belum begitu tua muncul dari balik pintu. Sebagian rambut perempuan tua itu telah memutih, tetapi kulit wajahnya masih segar. Perempuan itu langsung membuka tangannya lebar-lebar sambil tersenyum. Linor menghambar ke pelukannya dengan hati damai. Kini ia merasa damai dalam pelukan ibunya. Dulu saat masih remaja, ia selalu ingin lepas dari ibunya, juga dari ayahnya.
Setelah ia lepas dan benar-benar hidup bebas, ia sering merasa hatinya gelisah entah kenapa. Dan dalam dekapan ibunya selalu merasa tenang, seolah-olah dada ibunya itu telah menyedot seluruh kegelisahannya. Setelah ayahnya meninggal 2 tahun lalu karena terkena kanker liver, ibunya hidup sendiri. Ia memilih hidup di desa yang pernah menjadi kenangan ibunya waktu remaja. Menurut cerita ibunya sendiri, ibunya memang lahir di Ratomka, Belarusia tahun 1957. Kakeknya adalah seorang dokter gigi yang bekerja pada dinas kesehatan pemerintah. Sebenarnya, kakeknya mengawali karirnya di Minsk, tetapi dalam perkembangan karirnya, dia ditugaskan di Ratomka sebagai ketua pengawas kesehatan di kota itu. Dalam kondisi yang cukup baik itulah ibunya dilahirkan. Kakeknya orang Belarusia biasa yang pada waktu muda dulu belajar ilmu kedokteran di Universitas Negeri Moskow. Neneknya lah yang masih memiliki aliran darah Yahudi. Neneknya konon termasuk Yahudi yang melarikan diri dari Polandia dan bisa sampai di Moskow dengan selamat ketika Perang Dunia Kedua berkecamuk dengan sengitnya. Di Moskow itulah neneknya bertemu dengan kakeknya. Selanjutnya, neneknya menikah dengan kakeknya dan terus ikut kakeknya kemanapun kakeknya pergi dan dimanapun kakeknya berada. Dari pernikahan kakek dan neneknya itu lahirlah ibunya yang diberi nama Ekaterina. Dan 3 tahun berikutnya lahir bibinya yang diberi nama Agneska. Mereka berdua lahir di Ratomka, tapi kemudian besar di Pirovo. Menurut cerita ibunya, ketika ibunya memasuki usia 11 tahun, kakeknya pindah ke Ukraina karena adanya perselisihan yang serius dengan pegawai dinas kesehatan kota. Kakeknya tidak bisa tenang dengan perselisihan itu. Akhirnya memilih pindah ke Ukraina. Kakeknya langsung mendapat kepercayaan memimpin sebuah klinik kesehatan di Kiev. Tetapi kakeknya memilih tinggal di luar kota Kiev, tepatnya di desa Pirovo. Sejak itu, kakek, nenek, ibu dan bibinya tinggal di desa Pirovo. Ibu dan bibinya berkembang dan menghabiskan masa remajanya di desa itu. Sayangnya, rumah yang dulu ditempati ibunya ketika masa remaja sudah dijual oleh kakeknya sebelum meninggal. Dan kini rumah itu sudah diratakan dengan tanah. Di atasnya telah dibangun toko swalayan serba ada. Akhirnya, ibunya memilih tinggal di apartemen di Jalan Hordotska. Apartemen itu ayahnya yang membelikan, tapi diatasnamakan seorang nenek tua penduduk Pirovo yang miskin dan hidup sebatang kara. Nenek itu bernama Natasha dan kini tinggal berdua dengan ibunya. Ayahnya sudah menyegel bahwa begitu Natasha meninggal, maka secara otomatis apartemen itu menjadi milik ibunya, yang dalam segel itu dianggap sebagai satu-satunya pewaris nenek yang hidup sebatang kara itu. Ayahnya sampai melakukan hal rumit seperti itu demi mengamankan ibunya dari musuh-musuh ayahnya yang tidak sedikit. Ayahnya ingin agar ibunya dan segala yang dimiliki oleh ibunya tidak terlacak oleh para intelijen manapun. Setelah ayahnya meninggal, ibunya langsung menghilang dari peredaran. Teman-teman ayahnya di Moskow bahkan tidak tahu di mana ibunya berada. Banyak yang beranggapan ibunya juga telah meninggal bunuh diri karena frustasi. Padahal ibunya kini hidup tenang di daerah Pirovo dengan harta peninggalan ayahnya yang melimpah. "Kau selalu mengejutkan mama," kata ibunya dengan mata berkaca-kaca karena terharu bahagia. Ibunya mengendorkan pelukannya, tapi kedua tangannya yang mulai keriput itu memegang kepala Linor dan menghadapkan ke wajahnya dengan penuh lembut. "Aku ingin membuat mama terkejut bahagia," jawab Linor sambil menatap mata ibunya dengan penuh cinta. "Dan kau sudah berhasil melakukannya." "Mama sehat-sehat saja." "Ya, seperti yang kau lihat. Kau sendiri bagaimana, anakku?" "Linor baik-baik saja, Mama." Kenapa masih juga kau pakai nama itu? Mama lebih suka kau memakai nama Sofia." "Baiklah, kalau bersama Mama, aku akan memakai nama Sofia," kata Linor halus. Perangainya sangat berbeda ketika bersama orang lain. Biasanya Linor selalu dingin dan kelihatan tidak peduli, tapi kepada ibunya, Linor begitu lembut dan penuh perhatian. Mereka berdua masuk ke dalam apartemen dan menutup pintu. Ruang tamu apartemen itu bernuansa Rusia klasik dan mewah. Langit-langitnya berhias ukiran khas Rusia yang berwarna keemasan. Lampu kristal yang indah menggantung di tengah ruangan,
Jendela yang tertutup rapat dihiasi gorden yang indah dari sutra yang disulam dengan benang emas. "Istirahatlah di kamarmu. Mama sudah mempersiapkan sejak memintamu datang. Istirahatlah dulu. Nanti akan Mama panggil untuk makan malam bersama." "Baik, Mama." Linor langsung melangkah memasuki sebuah kamar yang cukup besar. Itu adalah kamarnya. Sudah beberapa kali ia tidur di kamar itu sejak ibunya memutuskan untuk menghabiskan masa tua di daerah Pirovo yang terletak di pinggir kota Kiev itu. Linor merebahkan tubuhnya ke kasur empuk. Tubuhnya terasa begitu dimanja oleh kenyamanan kasur itu. Ia hampir terlelap. Ia teringat untuk mandi dengan air hangat. Sudah 3 hari ia tidak mandi. Tidak mandi beberapa hari adalah hal yang biasa ia lakukan di musim dingin. Ia merasa cukup dengan membersihkan muka dan memakai bedak penyegar untuk tubuhnya, serta parfum tubuh untuk pengharum. Itu sudah cukup. Tetapi setelah 3 hari tidak mandi, ia merasa harus mandi agar tubuh terasa lebih segar. Selesai mandi dan berganti pakaian, ibunya memanggilnya untuk makan malam. Linor menuju meja makan dengan nafsu makan yang menyala. Ibunya sudah duduk menunggu. Juga seseorang perempuan yang sudah renta, bernama Natasha. Di atas meja nampak roti Ukraina yang masih hangat. Di sampingnya ada sup jamur. Ada juga pie isi daging kelinci yang juga masih hangat. Dan potongan-potongan keju keras yang ditaburi merica ala Italia. Menu makan malam itu dilengkapi salad yang terdiri dari berbagai jenis sayuran dan buah yang dicampur dengan minyak zaitun yang harum. Linor juga mencium aroma segar teh Longjing, teh termahal di dunia yang dipetik dari perkebunan teh Longjing di daerah Hangzhou, China. Ibunya memang memiliki selera minuman teh yang sangat tinggi. Ia punya daftar puluhan jenis teh paling enak di dunia. Selain teh Longjing, teh paling enak di atas muka bumi adalah teh hijau dari perkebunan teh Solok, Sumatera Barat, Indonesia. Ibunya biasa mendapatkan teh itu tidak dari Indonesia, tapi justru dari Amsterdam, Belanda. Linor makan malam dengan sangat bersemangat. Ia menyantap habis pie isi daging kelinci yang masih hangat itu. Pie buatan ibunya itu memang salah satu makanan kesukaannya sejak kecil. Sup jamur yang masih panas itu membuat badannya terasa hangat, dan kehangatan itu disempurnakan oleh segarnya teh Longjing. Ibunya nampak sangat bahagia melihat Linor makan seumpama orang yang berhari-hari tidak makan. Setelah makan malam, Ibu Linor mengajak Linor ke kamarnya yang luas. Kamar itu tertata dengan sangat mengagumkan. 3 tirai keemasan melindungi jendela-jendela kaca gandanya. Langit-langitnya dihiasi ornamen keemasan. Di atas tempat tidur yang nampak elegan itu, ada lukisan besar cat minyak yang menghidupkan kamar mewah itu, yaitu lukisan bunga mawar putih yang begitu segar. Ibunya meminta Linor duduk di sofa yang empuk. Sofa itu menghadap ke layar televisi flat yang sangat besar. Ibunya duduk dengan tenang. Ia memandangi Linor yang malam itu nampak sangat anggun dalam balutan gaun merah tua berlengan panjang yang nampak klasik sekaligus modern.